Selamat malam teman-teman. Seperti kemarin saya debut untuk MC dan sekarang juga debut untuk sharing firman. Jadi eh, topik saya yang sebenarnya yang kemarin saya taruh itu kan topiknya itu kan believe it or not ya kan. Jadi sebenarnya believe it or not itu tema tentang iman gitu loh. Yang kebetulan eh, oh sorry, sebelum itu kita kita berdoa dulu ya. Oke, kita doa dulu ya. Bro. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan Tuhan untuk aku boleh share tentang Engkau Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan, biar mulut bibir ini Tuhan, hati pikiranku Tuhan, biar apa yang aku sharekan Tuhan, boleh datang Tuhan dari rohmu Tuhan, bukan kekuatan manusia Tuhan, tapi kuserahkan Tuhan, biar Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Apapun yang akan aku share Tuhan, biar semuanya boleh masuk ke hati kami masing-masing Tuhan, dan boleh jatuh ke tanah yang subur dan bertumbuh Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing Bapak. Amin. Tuhan, kami serahkan Tuhan, aku serahkan eh, waktu yang ada Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan, roh-Mu yang menyertai setiap perkataan yang aku share Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku ucap syukur dan terima kasih. In Jesus name we Amin. pray. Amin. Terima kasih sekali lagi. Jadi ya, yang tema Believe It or Not itu sebenarnya tema tentang iman yang recently istri saya nih dengan saya ada sedikit sharing dan discussion gitu kan. Tapi waktu eh, saya lagi nyiapin, terus kayaknya tuh berat gitu loh. Berat kok. Kayaknya ada yang eh, hati saya bilang, maksudnya siapin yang lain gitu kan. Jadi dan kebetulan memang karena iman saya kan belum sebesar biji sesawi, jadi saya pikir topik lain mungkin lebih baik gitu loh. Jadi eh, believe it or not, jadi topik tema malam ini saya ganti ya, jadi share untuk tentang eh, managing time dan live like Jesus. Sorry Pak Jeffrey kalau melanggar aturan permainan. Justru itu hikmat Roh Kudus yang paling penting, Bro Irwan. Amin, amin. Thank you, thank you. Ya, jadi ya gini, akhir-akhir ini kan karena saya bantu Pak Adam untuk look after chapter-chapter, kemudian saya jadi ada banyak ngobrol gitu loh dengan CP, dengan VCP ya kan, dan kebetulan dan juga ada meeting last time. Jadi benang merahnya tuh waktu saya ngobrol dengan mereka, itu banyak dari mereka yang struggling dengan waktu gitu loh, dengan waktu. Karena kan memang gaya hidup di sini kan lain dengan di Indo kan. Kalau di Indo itu kan kita semua punya apa ya, punya suster, punya punya Driver, driver, ya kan. Jadi punya anak punya 5 pun pembantu. suster 5 nggak masalah gitu loh. Jadi kitanya sendiri punya banyak waktu, terutama dengan ya pelayanan, dengan apapun juga ya kan. Kalau di sini kita semua itu udah pekerjaan, bisnis, kemudian keluarga, anak sekolah, anak les, ya tahulah semua kita punya anak yang kecil-kecil gitu ya. Kayaknya di sini cuma Pak Adam yang nggak sibuk sih. Jadi Jadi saya pun struggling gitu loh. Struggling dengan ya semuanya itu. Makanya tuh saya sering beli buku gitu. Sering beli buku itu bukunya tuh biasanya soal managing time, how to manage time. Unfortunately karena saya belum lulus untuk memanage time, buku itu pun juga belum habis-habis dibaca. Jadi saya pun juga belum belum bisa manage time dengan baik. Jadi makanya ya di sini saya udah lama ada satu artikel yang saya baca yang saya keep gitu loh. Jadi ini bagus buat saya. Jadi that's why like saya mau share juga ke teman-teman leader atau ya teman-teman semua yang di sini yang melayani yang sibuk ya kan. Mudah-mudahan bisa jadi berkat gitu loh. Jadi tulisan ini sering saya baca gitu loh untuk ngingatin saya pokoknya eh, kita bisa belajar dari kehidupan Yesus ya kan. Jadi kalau kita baca kehidupan Yesus tuh sebenarnya dia tuh sibuk gitu. Sibuk hidupnya tuh selama pelayanannya tuh mengalami tekanan, mengalami tuduhan ya dari orang-orang Farisi ya, terus ada tuntutan di sana sini gitu loh. Kalau ada orang minta ini, undang ini, minta disembuhkan, minta berkat, ya kan. Terus juga privasinya juga kalau zaman sekarang itu kan kayak selebritis, jadi Yesus tuh kayak selebritis, jadi kemana-mana nggak bisa privacy gitu loh. Setiap kali dia kemana kan diberundungin sama rombongan orang gitu ya banyak gitu loh.
Tapi dari semuanya itu kelihatannya nggak mengganggu ketenangan pikiran Yesus ya. Jadi dia tetap calm, tetap maksudnya masih bisa menjalankan misinya dia dari Bapa gitu loh. Jadi saya mau share aja ada 7 poin apa yang kita bisa pelajarin dari kehidupan Yesus ya. Pak Adam, saya boleh bisa share screen nggak? Pak Herwan. Pak Irwan bisa ya? Udah oke. Udah ya? Dari tadi udah saya kasih. Oke, terima kasih. Coba nih saya ini baru. Ya, Yang mantap. kedua, sorry. Share screen yang pertama. Sorry ya, urutannya beda-beda. Satu, share bukan. Satu, no. Hmm. Bentar ya, sorry ya. Nah, kan, satu lagi hilang. Yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry, saya buka sebentar satu lagi ya. Nggak kelihatan ya. Saya bacain aja deh ya. Yang nomor 1 itu know who you are. Jadi itu mengenal diri kita ya. Itu ada di ayatnya, sebenarnya ada di Yohanes 8 ayat 12. Saya bacain aja ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi Yesus tuh tahu siapa dirinya gitu loh. Jadi dalam Alkitab juga banyak ada banyak Yesus menjelaskan siapa dirinya di depan orang banyak gitu loh. Dia nggak ada keraguan dalam benaknya mengenai siapa dia ya kan. Nah kalau kita itu kan suka kayak bunglon ya kan. Kalau kita itu kan sering mencoba menjadi sesuatu untuk try to fit into the group or to someone else gitu loh. Jadi yang kita bisa belajar dari Yesus ini, kita coba maksudnya mencoba menjadi seseorang yang bukan diri kita itu, ya menyebabkan kita tuh pressure dan stres gitu. Jadi itu salah satunya untuk mungkin yang kita bisa belajar ya. Tuhan Yesus tuh tahu exactly, akulah terang dunia gitu. Dia tahu siapa dirinya, dan kita juga harus tahu siapa kita. Kita tuh anak Allah, kita nggak usah takut dengan orang-orang, dengan manusia gitu ya. Terus yang kedua itu tadi yang kedua mungkin ini ya. Ya, kelihatan ya. No, yang kedua, know who we want to please. Tahu kita mau menyenangkan siapa gitu. Ayatnya ada di Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Sorry, Jadi, Bro Iwan. ya, Screen-nya masih yang nomor 1. oh, screen masih nomor 1. Iya, iya. Oke. Siap. Sorry. Screen nomor 1 sekarang. Udah belum? Masih nomor 1. Masih nomor 1 ya. Berarti ngaco nih. Itu PDF atau apa, Bro? PDF.
Kalau PDF lu itu di dokumennya aja diituin. Diapain tuh? Nah, ini udah nomor 6 nih. Udah nomor 6 ya. Ini nomor 6. Ya udah, nggak bisa deh. Soalnya nggak kelihatan nih. Yang Oh, kedua, Yohanes 5:10, know who you are. mau aku yang sharingin itu ya. Jadi aku 2 screen sebabnya bisa. Boleh. Gimana nih kalau gitu? Aku kasih ke Kirim ke WA aja dulu, terus aku download, terus Pak Irwan tolong kasih aku aja itunya ya. untuk sharing. Bro Chris udah, Kenapa? Thank you. Bro Chris udah bisa sharing. Pokoknya kita udah siap ya. Oke. Sebentar ya, Dokumennya Chris. tolong kasih aja Ya, biar ya. cepet. Aku downloadin aja langsung. Siap-siap. Chris. Oke, yang nomor 2 ya. Tadi ayatnya di Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi, Oh ya, aku share screen dulu ya. ya, Oke. Bentar. Udah bisa ngelihat semua? Dah. ya, thank you Bro Chris. Ya. Itu tapi slide-nya lu satu-satu ya kirimnya. Iya, Oke, ya udah no problem, bisa kok. oke, sebentar ya. Ya, silakan lanjut. Oke. Nah, dari situ apa namanya? Ini biasa sih yang sering kita lakuin nih. Kalau kita itu kan suka mau please everybody, ya kan? Karena kenapa kita tuh suka takut dengan penolakan gitu loh. Jadi ya sebagai contoh kalau kita tahu siapa yang kita mau please ya, kalau kita mau please istri-istri kita, biasanya kan kita melakukan do everything buat sang istri ya supaya senang ya. Jadi begitupun juga gitu loh. Kalau kita memang kita tahu akan mau menyenangkan hati Bapa kita yang di surga, biasanya tentunya itu akan terreflect dari perbuatan kita. We will do everything untuk menyenangkan gitu loh, ya kan? Jadi di sini Yesus itu nggak takut dengan penolakan eh, dan nggak takut dengan orang gitu loh. Eh, jadi intinya kita itu nggak bisa menyenangkan semua orang gitu loh. Yesus saja nggak bisa ya kan. Jadi kita tahu kita mesti menyenangkan hati Bapa kita ya, kita nggak perlu takut dengan manusia gitu loh. Itu yang kedua ya. Yang nomor 3 sekarang bro, set clear goals, tetapkan tujuan yang jelas. Itu ada ayatnya di Yohanes 8 ayat 14. Jadi jawab Yesus pada mereka katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan dari mana aku pergi. Gitu loh. Jadi kalau kita set tujuan kita dengan jelas dan buat persiapan, jadi sehari-hari kita tuh nggak banyak pressure gitu loh. Saya rasa ya persiapan itu menghindari kita dari pressure-pressure yang nggak perlu lah gitu ya. Kadang kalau kita nggak prepare dengan baik, itu kadang-kadang kita bekerja itu bukan untuk prioritas tapi karena tekanan gitu loh, ya kan? Dan kita juga mesti ya prepare yang benar karena seperti sering quote bilang kan, if you fail to plan, you are planning to fail gitu loh. Terus yang keempat, focus on one thing at a time. So, fokus pada satu hal dalam satu waktu. Itu ada di Lukas 4 ayat 42, ya kan? Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus, dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah. Gitu loh.
Jadi di sini Yesus tahu tugasnya dengan jelas, gitu loh. Dia untuk memberitakan Injil. Jadi biarpun ada orang mencoba menahan, tapi dia tuh nggak lupa dengan tujuan utamanya kan. Nggak kayak saya kan, kalau saya kadang-kadang mesti ngerjain something, tapi tiba-tiba ada panggilan telepon, mau ngopi atau mau ngapa, kadang-kadang suka ke distract, jadinya lupa dengan tujuan utama kita gitu loh. Dan di sini juga saya refer ke pelayanan juga kadang-kadang Tuhan sudah kasih kita satu tugas, satu tanggung jawab ya kan. Tapi jangan pernah lupa itu loh. Jadi biarpun ada distraction kemana-mana, kesibukan kita atau apapun, tapi kita tetap harus ingat tugas kita untuk melayani brothers kita, melayani members kita, atau melayani semua teman-teman kita yang apalagi yang belum selamat gitu kan. Jadi kita harus belajar dari Yesus gimana cara menangani interruption tanpa mengganggu tujuan utama kita. Terus yang nomor 5 itu don't try to do everything yourself. Jangan mengerjakan semuanya sendiri. Itu ada ayatnya di Markus 3 ayat 14. Ia menetapkan ke-12 orang untuk menyertai dia dan diutusnya untuk memberitakan Injil. Nah, kadang-kadang kita nih suka jadi manusia suka serakah ya kan. Maunya ngerjain sesuatunya tuh sendiri. Kenapa? Ya kalau mau jujur kadang-kadang kalau kita nanya kan jujur itu ya kita nggak mau orang lain yang dapat kredit lah selain kita gitu kan. Jadi ya saya percaya sebagai leader-leader kita yang ada di sini kita juga pasti akan stres kalau semuanya itu harus tergantung pada kita ya kan. Jadi di sini juga kita harus belajar mendelegasikan, mempercayakan teman-teman kita terutama yang CP-CP itu bisa kita kasih tugas ke member-member kita untuk sekaligus melatih mereka gitu loh. Jadi juga supaya take out the stress from us ya kan, dan kita juga bisa nggak terlalu burn out dengan kesibukan-kesibukan yang dari pelayanan kita juga gitu loh. Terus yang keenam ya, make a habit of prayer. Tuh, jadikan doa menjadi suatu kebiasaan ya kan. Itu ada di Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kita belajar seberapa sibuknya Tuhan Yesus, dia tuh selalu punya waktu untuk menyendiri dan berdoa gitu loh. I think this is the most important ya kan. Kalau kita lihat dari ayat di sini tuh, Yesus bangun pagi-pagi dan hari masih gelap gitu loh. Jadi kalau buat saya tuh jarang orang yang bangun pagi-pagi waktu hari masih gelap untuk berdoa kalau itu bukan suatu kebiasaan ya kan gitu loh. Jadi kalau kita sudah punya kebiasaan baik ya itu kita bisa menjalankan juga it's good for us gitu loh. Soalnya kalau saya kan bangun pagi-pagi benar waktu hari masih gelap itu cuma buat ngejar pesawat pagi biasanya. Terus nomor 7 itu take time to enjoy life. Jadi nikmati hidup. Itu ada di Markus 6 ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Nah, jadi di sini walaupun sibuk-sibuk tuh Tuhan Yesus juga nggak lupa untuk menikmati hidup lah istilahnya ya. Jadi dia kita juga maksudnya di tengah kesibukan kita apalagi ya pelayanan kadang-kadang kalau kita butuh juga take time untuk diri kita untuk mesti balance dengan ngatur pekerjaan kita, kesenangan, ibadah dan pelayanan juga gitu loh. Jadi itulah yang 7 poin yang saya rasa kita bisa belajar ya dari kehidupan Yesus karena waktu kita kan semua sama 24 jam gitu loh. Jadi gimana kita bisa manage waktu kita lebih baik, I think is a better for us untuk nggak hanya cuma buat diri kita, buat pelayanan, buat keluarga kita juga. Jadi
kita bisa lebih lagi saat Tuhan Yesus memberikan kita tanggung jawab, lebih lagi, tugas yang lebih lagi, kita jawaban kita nggak cuman, aduh, nggak ada waktu gitu kan, tapi instead kita bisa bilang, siap Tuhan, kita ready gitu loh. Itu aja sih sharing saya. I'm sorry, dari Well done. Wow. Thank you Bro Irwan. Luar biasa. thank you. Mudah-mudahan Ada teman-teman yang memberikan tambahan atau mau komen, silakan. Udah bagus sekali. Kemarin mau Bro komen. Irwan bilang kenapa mesti ada sharing di doa? Wah, ternyata ada bakat terpendam. wah, Jadi mesti belum sering-sering bakat sharing. ini. Ada yang mau Ada- nambahin tuh tadi. Ya, Pak Junaidi itu mau nambahin. silakan Pak Junaidi. Saya minta materinya ya. Bagus. Oh, boleh Pak, boleh. Luar Oh. biasa Pak Irwan. Luar biasa tuh. Roh Kudus Bisa share Pak. bekerja. Ya, managing time memang salah satu hal yang sangat krusial dalam hidup kita sebagai orang Kristen ya. Harus mengurus rumah tangga, harus mengurus pekerjaan, usaha, pelayanan. Nah, ini seringkali memang nggak gampang. Jadi materi hari ini benar-benar bagus sekali, Pak. Terima kasih Pak. Thank you Pak Junaidi. Pak Agus kelihatannya udah siap ngomong tuh. Silakan Pak Agus. Bro, saya rasa judulnya cocok, Believe It or Not. Seorang Tuhan dengan humble-nya, sepertinya belum siap sana-sini, tapi memberkat kita semua. Itu Believe It or Not, bro. Itu topik minggu betul ya, depan. topiknya ya. Benar-benar memberkati dan jelas, tenang, sungguh-sungguh berkata semua. Believe it or not, you are right. Believe it or not. God, thank you, bro. Ya, ini believe it or not, padahal kita udah gugup nih di sini. Kalau dibilang tenang, believe it or not, benar. Gugup aja kayak gini, nanti kalau nggak gugup kayak apa? Waduh, terima kasih. TV memang mesti dijorokin, Pak. Iya, betul. Nggak, kadang-kadang, I think this is the most important ya, maksudnya gini, ini saya sharing aja, waktu dulu kan kayak kita kadang-kadang kita nggak punya waktu gitu loh, kayak ada waktu doa, kita nggak punya waktu, sibuk gitu loh, tapi sebenarnya waktu itu ada gitu, cuman kita, do we wanna make Prioritas. time, enggak gitu, ya kan, jadi waktu sebelum saya juga involve banyak di sini, terus ya diminta bantu Pak Adam, sekarang mau nggak mau jadi I make time gitu loh untuk doa, untuk ini, untuk ikut ini, itu ini, dan ya setelah kita udah ikut sebenarnya nggak ganggu waktu kita anyway gitu loh. Jadi that's the choice yang kita harus make lah, ya kan? Itu aja sih tambahannya. Yes. Kayaknya Pak William kasih komen nih. Pak William, silakan Pak William. Wah, Pak William banyak pengalaman juga dari sebenarnya saya time. lagi mau coba ini, mau undang nih. Nanti Rabu depan tanggal 13 saya kan ada Man of Honor tuh. Lagi nyari pembicara nih saya. Recommended Pak Belum William. siap Pak William. Recommended Pak William. Betul ya? Boleh ya? Boleh, silakan. Ya udah, nanti minta kontak personnya, saya bikin brosurnya nanti langsung. Siap. Oke. Silakan, ada lagi yang mau penting, benar. Itu time management itu penting sekali, itu dalam Tuhan itu penting banget sebenarnya. Saya pun itu yang waktu tadi awal bilang bahwa kita terjebak, bahwa saya masalah semua manusia dah. Itu pasti kita punya kendala itu di time management. Tapi sebenarnya yang penting sebenarnya apa sih yang jadi prioritas kita itu? Karena memang kita perlu step back, mundur, dan apa sih prioritas hidup kita, itu aja. Betul. Nah, saya pun kadang-kadang kalau terlalu sibuk juga, ini lagi banyak festival, lagi banyak kerjaan, kadang kita terseret ke sana. Maka itu perlu waktu 1 jam sehari saja untuk kita step back, untuk renungkan apa yang telah kita lakukan dan apa yang mau kita lakukan. Itu lalu taruh prioritas. Akhirnya kita bisa lihat bahwa yang lain-lain itu semua pasir-pasir.
Batu Betul. permatanya itu kita Tuhan dan keluarga. Yang lain Hmm. pasir-pasir aja. Yang ditiup angin hilang. Itu aja. Oke, itu aja kita tambahkan. Saya juga perlu review lagi, sering harus dilakukan. Karena kan ya itu kesibukan itu kita terseret lagi. Manusiawi kan itu ya. Kesibukan. Oke, thank you untuk Thank you, thank diingatkan you. kembali. Oke, Pak William. Kita ada dengar dari Melbourne, apa ada yang dari Brisbane nggak ini? Bro Andreas. Iya, ada ini nih Pak, siapa dulu? Andreas Ong. Andreas Song. Ya, Iya, udah lama nggak ke Sydney. iya, sudah lama karena memang tugasnya kantornya di Melbourne bukan di Sydney. Oh, jadi di Melbourne. Lebih banyak ke Melbourne ya? Lebih banyak ke Melbourne. Biasa tiap 3 bulan ke Melbourne. Wah, Oke. bisa connect ke Pak William itu. Bisa. William butuh wakil tuh. udah ada belum? Siapa tadi yang ngomong siapa? Saya nggak gitu perhatiin siapa yang bicara tuh. Pak Andreas Ong, Pak William. Oh, Pak Andreas. Oh iya. Dia dari Siap. Brisbane. Brisbane. Ada Oke. di Melbourne. Boleh Bukan nanti di Selasa kita mau ketemu sama Ko Abun tuh. Mungkin bisa ikut. Bukan. Saya bukan di Melbourne. Saya di Brisbane. Cuman sering tugas Ke Oh, Melbourne. Oh, ya. Kapan-kapan kalau ke Melbourne kabar-kabarin lah, kita cari waktu. Bisa. Itu Ko Hyabun ya? Ya, Oke. kita Selasa siang ada acara mau ketemuan. Oke. Sekalian sharing-sharing lah. Mantap. Sekarang kita mesti dengar yang dari Jakarta ini, Pak Vincent. Silakan Pak Vincent. Iya. Apalagi 7 ayatnya, Pak Vincent. Ya, ini biasanya udah cocok lah jadi RVP. Biasanya habis satu kali sharing nanti berulang kali sharing lagi. Ya, time management ya. Saya kemarin waktu jadi moderatornya Lokengong, ada satu ungkapan yang bagus sekali yang dari Warren Buffett ya. Warren Buffett itu kan pernah jadi orang terkaya nomor 1 di dunia dan seorang yang legenda di capital market dunia ya. Lewat kecanggihannya, lewat wisdomnya, dia bisa menjadi orang nomor 1 di dunia, the wealthiest man in the world dari capital market. Nah, ada salah satu ungkapan yang cocok dengan apa yang di-sharingkan mengenai time management. Dia katakan gini, saya duduk, apa yang saya kerjakan, dia bilang, saya duduk, datang di kantor, then dia bilang, I'm reading all day. Dia baca-baca, dia baca semua laporan perusahaan-perusahaannya dia, baca tentang investasi, baca dari orang-orang yang dia kagumi. Dia bilang just sitting there, reading all books, reports, and so on. Lalu dia ngomong gini, kunci keberhasilan seseorang tergantung dari apa yang dikerjakannya hari lepas hari. Nah, mungkin itu bagus sekali ya bagi kita ya. Saya ngelihatnya Warren Buffett is not Kristen tapi nominal Kristen lah ya. Cuma ada satu, saya ngelihat ada satu falsafat ataupun filsafat kehidupan dari dia, bahwa dia fokus, pertama dia fokus mengerjakan apa yang dia harus kerjakan. Sebelum dia berfokus kepada pekerjaannya, dia dalami, dia investasikan waktu dia untuk apa yang dia fokuskan dalam kehidupannya. Jadi saya ngelihatnya sih 2 hal. Apa yang kita kerjakan dengan waktu kita,
akan menentukan kita mau jadi apa di dalam kehidupan. Berhasil atau tidaknya tergantung daripada apa yang kita kerjakan dengan waktu yang Tuhan alokasikan bagi kita masing-masing. 24 jam Tuhan berikan pada kita sama semua, tetapi penggunaannya yang berbeda antara satu orang dengan orang lain. Pak Irwan berbeda, Pak William yang beda, Pak Junaidi beda, ya. Nah, apa yang kita kerjakan dengan waktu yang tanda petik available itu akan sangat menentukan kita mau jadi apa, gitu loh. Jadi kalau mentor rohani saya bilang waktu adalah hidup kita. Hidup kita adalah waktu kita. Jadi semakin kita spending waktu kita yang useless, maka hasilnya juga useless. Tapi kalau spending time kita yang suatu yang beneficial untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita, untuk orang-orang lain, maka kita juga akan memetik hasil yang bring benefit to other people. Nah, itu aja. Tadi bagus ya, mulai bangun tidur sebetulnya tadi Markus 1 ayat 35 sampai kemudian intinya gini, dari bangun pagi sampai tidur lagi harusnya adalah aktivitas yang kita lakukan tuh sesuatu yang bring benefit not only for ourselves but for others. Nah, itu aja teman-teman, termasuk di Full Gospel. Jadi kalau saya menutup dengan satu ayat, yaitu dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, jikalau engkau makan, jikalau engkau minum, atau kamu melakukan apapun dalam hidupmu, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Itu bagus sekali ya, 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi bangun tidur sampai tidur lagi, let we spend our time for something that beneficial, not only for ourselves, but also for other people. Thank you, itu aja teman-teman. Thank you Pak Vincent. Ya, thank you Pak Vincent. Ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau sharing? Kalau enggak, Bro Chris akan sharing tentang leadership sedikit hari ini ya. Saya satu lagi, Bro Andy. Ya, Saya silakan Pak. mau komen aja. Ini tadi pagi kita dengar dari Pak Vincent tentang beatitude ya. Barusan kita dengar dari Pak Irwan. Yang saya pikir di kepala saya itu, ini karakternya yang luar biasa dari brother kita, Bro Irwan. Dia itu fleksibel. Jadi kalau di beatitude mestinya ada blessed are the flexible. Ya. Dia orang yang dia open buat interruption. Bener. Kalau di interrupt dia open aja, bisa langsung dia adjust schedule-nya. Jadi kadang-kadang saya pikir, aduh, saya nggak bisa kayak dia. Itu dia punya plus. Ya, itu aja dari saya. Thank you, Jadi bro. Very ada good. tambahan, blessed are the flexible, because Blessed are the flexible. he can do all the rest of the things. Ya. Oke. Oke, thank you. Kalau gitu Bro Chris, silakan Bro Chris. Oke, thank you semuanya. Coba ini video aku jalan ya. Oke, kelihatan kan ya? Oke. Ya, oke, thank you ya. Sekali lagi, sebulan sekali kan kita akan coba ngebahas cuma sedikit aja, kok cuma 3 menit, 2 menit sampai 2 menit doang videonya, 2 menit 3 menit. Kita akan nonton bareng-bareng tentang leadership, topik-topik leadership, topik-topik yang aku lihat connected, related lah sama kita gitu, maksudnya sebagai organisasi maupun sebagai pebisnis. Karena aku percaya kan setiap kita sebagai pebisnis maupun di organisasi ini, dimanapun itu kita adalah leader. Jadi saya sebagai John C. Maxwell Certified Consultant berasa kita semua tuh perlu belajar, kita semua tuh perlu untuk mendalami terus lah, untuk bagaimana kita bisa menjadi leader yang baik dengan value-value kekristenan. Yuk kita sekarang nonton dulu. Terus habis gitu seperti biasa sharing aja apa yang kalian dapat. Saya juga akan sharing apa yang saya dapat dari video ini ya. Oke.
One of my favorite words is partners, and that's the word on Minute with Maxwell today. Hi, my name is John. The reason I love that word is because it's the best way to maximize positive outcome. Let me explain what I mean. You and I, when we just improve ourselves, we improve ourselves, but it's incremental because we're just one and there's certain limitations to that improvement. But the moment that I come alongside of you and we partner together, I get all of your influence and you get all my influence. I get all of your networking and contacts and you get all of mine. In other words, you open up a whole new world to me that I receive rather quickly, not because I earned it or even deserved it, but because we partnered with each other. That's why I love the word. You see, I'm 72. I mean, my days are kind of short. If I'm going to really accomplish a lot more, I'm going to have to do that by partnering with people just like you. That's why in my Laws of Teamwork book, I write, one is too small of a number to achieve greatness. It takes a partnership. I need you. You need me. We need each other. Thanks for joining me today on Minute with Maxwell. Oke, udah ya. Ada yang mau sharing? Kalau saya sharing ini topik ini sangat mengena buat saya dari dulu. Baik di gereja, dalam berorganisasi di gereja maupun dimanapun juga. Baik dalam bisnis. Walaupun kita sebagai pebisnis, sebagai kalau ngomong kasarnya sebagai employer atau apapun itu ya, kalau kita punya employee, kalau kita masih sendiri ya kita nggak bisa ngeliat ya. Tapi ngomong kasarnya dalam keluarga lah. Sebenarnya kita itu partnering. Kita itu dalam satu organisasi itu kita harus bisa menyadari sebagai leader itu kita harus bisa menyadari ini yang saya tangkap bahwa kita itu bersama-sama. Mereka itu bukan cuman ya memang mereka employee-nya kita, mereka memang orang yang dipekerjakan oleh kita, tapi kita juga mesti menyadari sebagai leader yang benar adalah kita harus menyadari bahwa kita tuh partnering dengan mereka. Mereka itu bukan cuman sekedar tools buat kita gitu loh. Employee kita itu bukan cuma sekedar tools yang kita karena kita bayar jadi kita berhak untuk nyuruh-nyuruh, kita berhak untuk marah-marah atau kayak gimana ya gitu. Tapi nah ini juga berlaku sangat-sangat banget adalah untuk di not for profit organization, di mana orang-orang yang biasa volunteer, kita nggak kerja kan buat mereka, kita nggak dibayar di organisasinya ini. Bagaimana kita bisa ngelit mereka? Nah ini yang sangat penting yang buat kita belajarin, especially di organisasinya kita ya di FGBMFI, di mana kita ini not for profit. Kayak Bro Andi ngelakuin kayak gini nggak dibayar. Saya juga sebagai megang satu posisi kita nggak dibayar. Tapi bagaimana kita bisa membawa semua ini untuk kemajuan organisasi kita bersama-sama, untuk membawa ini semua menjadi lebih baik. Bukan karena saya lebih tahu, bukan karena Bro Andi itu lebih spiritual di doa. Jadi makanya dia di doa, tapi kita semua itu membawa untuk kita semua partnering sama-sama untuk kita membawa ini menjadi lebih baik dan kita ngelihat kita tahu bahwa ini adalah punyanya Tuhan. Nah ini yang makanya aku suka sekali gitu. Makanya aku appreciate banget. Seringkali juga aku ngomong sama Pak Adam, kadang-kadang suka berasa, aduh, udah kayaknya mau give up deh gitu. Sometimes I felt so lost gitu kadang-kadang. Tapi satu hal yang pasti aku cuma punya prinsip, kalau memang Tuhan bukain pintu ini untuk aku melayani, aku cuma mau ngeliat kepada Tuhan deh. Apapun itu aku mau ngeliatnya kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan masih kasih kesempatan ini, God give me ways. God give me orang-orang yang kita bisa kerjasama bareng. Yang penting aku cuma belajar adalah aku mau kita sama-sama yuk kita lihat ke Tuhan sama-sama. Pelayanan ini bukan milik kita, pelayanan ini bukan untuk kita, bukan untuk orang-orang tertentu doang, tapi pelayanan ini adalah untuk Tuhan. Jadi kalau kita ngelihatnya ke Tuhan, kita bisa memberikan yang lebih baik dan kita bisa lebih nggak stres lah ngomong kasarnya gitu. Seperti tadi Irwan bilang ya, kadang-kadang seringkali kita juga sering bisa lost, time management jadi ngaco, apalagi kita udah punya bisnis. Aku juga ngalamin yang hal gitu. Makanya aku berasa it takes a partnership untuk kita mencapai sesuatu. Kita nggak bisa sendirian. We only have 24 hours in a day setiap kita. Tapi kalau kita semua mesti ngerjain sendiri, kita pun nggak bisa. Makanya untuk time management itu juga kita perlu tahu bahwa partnership itu kita penting. We are in this together.
Itu yang dari saya. Silakan kalau ada yang mau nambahin. Silakan teman-teman yang lain ada yang mau nambahin. Kalau saya sih di Full Gospel merasakan sekali apa maksudnya tadi John Maxwell-nya bilang your people is my people ya, your contact is my contact. Jadi brotherhood-nya kita jadi kenal banyak sekali ya. Jadi kenal Pak Adam, Pak Vincent, Pak Junaidi dan yang lain-lain. That's really valuable ya. Oke. Betul bro. Yap, Ada kalau lagi yang nggak mau ada, nambahin teman-teman? ya Ya, silakan Bro Chris. silakan. Enggak, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau emang ada yang mau sharing, silakan. Yang mau nambahin dari apa yang kalian dapat dari video ini. Ya mungkin saya Aku mau share boleh? Oh, Boleh siapa? Pak, boleh. Silakan, Pak. Siapa? Bro Jimmy ya. Bro Pak Jimmy. Junaidi dulu, silakan Pak Junaidi. Iya, ini saya kira videonya sangat menarik sekali ya, terutama dalam hal bagaimana kita menjadikan employee kita sebagai partner, bukan hanya sekedar karyawan biasa, tapi bagaimana mereka untuk bisa jadi partner. Kasusnya di Indonesia itu terus terang, kebanyakan employee itu hanya objek untuk dieksploit, bukan dijadikan sebagai partner. Bahkan juga mereka employer yang mereka yang kata tanda kutip orang-orang Kristen, justru mereka sangat mengeksploit dibandingkan dengan employee yang bukan Kristen. Jadi maksud saya memang ini satu hal yang sangat perlu direnungkan lah ya, terutama untuk leader-leader yang merasa bahwa punya banyak karyawan begitu, sehingga bisa menjadikan semacam satu inspirasi untuk mengubah bagaimana menjadikan para employee itu sebagai partner mereka. Terima kasih Pak Kris, terima kasih Bro Kris, sangat inspiratif Sama-sama. sekali. Thank you Pak, thank you buat sharing. Betul Pak, itu kita ngalamin juga dalam banyak hal. Saya juga ngalamin, maksudnya nggak usah lah ya, maksudnya nggak usah yang kita banyak lah ya. Saya walaupun pekerja saya juga masih dikit, walaupun kan saya outsource, offshore semuanya. Tapi kadang-kadang kita sempat seringkali tuh, saya cuma pemikiran yang sering diingetin Tuhan adalah kalau soal kayak gini adalah, are we adding value to them also gitu sebagai employer? Are we adding value? Apakah kita membawakan kasih sama mereka, jadikan mereka tuh bahwa kita tuh sama-sama dalam bisnis ini. Ini yang saya makanya sering juga tanemin sama staff-staffnya saya semua. Saya bilang, hey, saya nggak bisa kerja semua ini kalau nggak ada kalian. Saya butuh kalian, tapi kita perlu sama-sama jalanin, ngelihat bahwa ini adalah ya sama-sama kita punya sama-sama. Kalau kita nggak maju, kalau sampai perusahaan ini nggak maju, kalian juga nggak maju. Kita semua bisa nggak maju bareng-bareng. Gitu. Jadi saya juga belajar ngelihat dari situnya sih. Gitu. Saya bersyukur lah di situnya Pak. Oke, siapa lagi? Oke, silakan Jimmy. Tadi Pak Jimmy ya? Ya, thank you so much Chris buat sharingnya. Ya saya juga mau sharing, kalau kalian tadi kan sharingnya dari sisi full gospel sama dari sisi corporate ya. Kalau aku dari gereja ya, pelayanan di gereja, aku saat ini udah hampir 10 tahun lebih lah ya. Tuhan kasih aku kesempatan untuk melayani anak-anak. Jadi kadang-kadang kita juga ngerasa burnout sih, melayani anak-anak from week to week gitu ya. Even my wife as well. Cuman kita terus maksudnya terus just depend on God and you just pray. I think tadi Brother Iwan juga menekankan ya the importance of praying. And I think to build up the team is not easy. One of the solution that we found out is kalau kita bisa kadang-kadang ada gathering tuh nggak ya. Kadang-kadang kita bisa retreat bareng together just to get to know each other. Sometimes abis one term kita bisa pergi makan bareng gitu. Just forget it about work, you know. Yep. Yeah. And pray as a team. I think it's very important as well.
especially before you go, like example kalau misalnya aku jam 10 gitu ya, kita mesti udah get ready with the worship with the kids and everything like that, and we have to come early and then at least pray 5 to 10 minutes and then pray as a church. I feel that the very beneficial, Ya, itu aja sharing aku sih. Thank you so much, Chris. Thank you, Bro Jimmy. Itu betul ya. Maksudnya aku juga kan di tim gereja. Ya seringkali kita ngelewatin banyak hal lah, ngelewatin gejolak gitu di gereja. Tapi yang saya selalu tanemin juga sama tim untuk kita sama-sama belajar ngelihatnya ke atas gitu loh. Bahwa satu hal yang kita harus belajar bisa ngelihat bahwa ini miliknya Tuhan gitu loh. Bahwa ini punyanya Tuhan dan ini buat Tuhan gitu, bukan buat kita. Kalau kita ngelihat ini sebagai atas nama tertentu, one day kita bisa kecewa, one day kita bisa out, one day kita bisa burn out. Tapi saya percaya kayak contoh, saya ngomong kalau dari sisi yang untuk kayak Bro Jimmy pelayanan di gereja, untuk satu pelayanan ini kayak saya di gereja ini ada yang satu yang kita kekurangan resources, jadi saya selalu harus melayani di bidang itu. Setiap minggu saya melayani, capek gak? Udah lewat jadi setiap minggu saya pelayanan. Setiap minggu pelayanan udah sekitar, ya pokoknya udah lebih dari 3 tahun, 4 tahun lah gitu. Itu saya lakukan. Sampai istri saya juga bertanya-tanya, emang gak ada orang lain gitu? Emang gak ada orang lain gitu. Selalu kok ngomongnya kayak gitu. Tapi dalam marketnya saya cuma bilang, this is my family. Ini keluarga saya. Ini yang saya cuma mau ngelihatnya kepada Tuhan gitu. Kalau ini pelayanan yang Tuhan taruh buat saya dan saya mau lakukan yang terbaik yang saya cuma ngelihat ke Tuhan. Nggak sempurna gitu loh. Bukan artinya saya melayani itu artinya kita sempurna, tapi saya cuma ngelihatnya, makanya kan video ini bilangnya apa? We are better together. Together kita itu better. Bukan artinya kita sempurna, bukan organisasinya kita itu sempurna, tapi kita itu better together. Dengan kita stick together. Nah, makanya tadi ada pernyataan juga yang aku suka dari John C. Maxwell, dia bilang apa? It takes a partnership to accomplish big things. Kayak dia umur 72 tahun, dia nggak bisa. Udah waktunya dia bilang kan udah singkat gitu. Makanya dia butuh partner. Dia nggak bisa ngerjain lagi sendirian semuanya. Nah, ini yang makanya aku cuma percaya ya Tuhan, itu pelajaran yang saya dapat dalam beberapa tahun terakhir ini, bahwa sometimes saya juga burnout, kayak Bro Jimmy bilang. Sometimes saya juga bertanya-tanya, when can I rest gitu. Maksudnya sometimes I just wish gitu. Maksudnya bisa gak ya nggak pelayanan gitu. Itu udah hak gitu. Cuman ya bagi saya, waktu saya ngelihatnya balik lagi, this is for him, not for the church. Then I'll give my best for him. Kalau aku sih diaturnya gini, kita kan ada kalau sekolah kan ada 40 minggu ya. Jadi every 10 weeks kita ada break 2 minggu gitu. Jadi give rest for all the worker. Ya, I think the reward for us is like kalau kita lihat anak-anak didik kita ya, mereka decided to be baptized. Kita kalau lihat mereka dibaptis, akan nangis kita. Because kita punya kerja keras, nggak sia-sia gitu. Yes. Yeah. Setuju Pak Jimmy. Dan itu yang makanya saya cuma mau ngajak kita di FGBMFI, di organisasi ini juga, yuk kita sama-sama bisa ngeliat this prayer meeting, this organization FGBMFI, this is not about us. Ini juga tentang Tuhan. Kalau kita ngelihatnya kita melayani itu adalah kita ngelihat ke Tuhan, we will be better together. We are better together. Oke. Thank you Bro Jimmy. Ada yang lain? Saya boleh tambahin? Boleh. Silakan Pak. Iya, kebetulan di bidang karir saya tuh nggak pernah bisnis ya, jadi di profesional karir bekerja ya. Dulu kita tahu pada saat kuliah, kita tahu namanya ada manajemen by objective, ada manajemen by results ya, objektif misalnya manajemen by proses, ada manajemen, bahkan ada manajemen by fear ya, yang pakai X manajemen teori itu kan. Tapi waktu berjalan dalam waktu, saya mendapatkan saya melihat banyak wanita-wanita sukses di manajemen level, karena saya perhatikan mereka manajemennya by love. Dia menganggap bahwa karyawan itu adalah keluarga mereka.
nggak hanya wanita ya. Jadi Ya. dari situ kita lihat manajemen baik kasih itu sebenarnya lebih merangkul dan menganggap bahwa ya tadi sama tadi bahwa anak buah atau subordinate itu adalah partner, bahwa mereka adalah part of the big family. Dan ini yang harus kita praktekkan sebenarnya bukan hanya tempat kerja saja, tapi juga Yes. dalam lingkungan hidup kita, tetangga. Walaupun di Indonesia kita tahu sendiri banyak yang Muslim kan, tapi dari sana saya kasih contoh ekstrim lah. Memang saya dapat ini dari kakek, dari papa saya kan, saya orang Chinese di Jakarta. Waktu kerusuhan kemarin, saya punya keluarga besar. Saya kan generasi ke-8 di Indonesia ini. Jadi di Jakarta sendiri aja itu ada kurang lebih 500 orang, kurang lebih 100 family ya. Banyak sekali di Jakarta waktu kerusuhan kemarin. Tapi nggak ada satupun juga yang kena kerusuhan, yang kena dibakar, dijarah, nggak ada satupun juga. Karena memang dari kakek, dari papa saya dan keluarga-keluarga semuanya, semua kita sama tetangga, kita anggap family semua. Jadi waktu kerusuhan kemarin mereka yang jagain kita. Mereka keluar jagain kita gitu. Baik toko-toko, ada yang buka restoran di pasar Minggu, ada yang di Grogol, itu di Bar Grogol kan hancur duluan kalau Jakarta tuh. Iya, saya lihat sebelah-sebelahnya kebakar, hancur, tapi rukonya saudara saya nggak apa-apa, utuh. Karena pada karyawannya pada datang, dengan kerusuhan itu karyawannya pada datang, pada jagain. Nah itu praktek yang tadi itu benar. Kita kalau memang kita mau sebagai memberi contoh, itu kasih Yesus itu benar-benar teruji baik di tempat lingkungan kita kerja maupun di tempat kita hidup. Itu nggak sebenarnya susah gampang ya. Tapi kalau kita sudah benar-benar menyelami kasih Yesus itu sendiri, kita hidup karena berdasarkan kasih itu berikan kasih ke orang lain sebenarnya nggak sulit sih. Ya, terutama kalau kita percaya bahwa uang itu tuh rezeki, itu berkat itu dari Tuhan, kita nggak akan pelit kasih orang lain. Istri saya jadi sebagai saksi, bahkan dia suka bingung. Kita aja belum tahu zaman-zaman dulu hidup masih nggak zaman sekarang lah, zaman dulu. Ya, kita aja hidup nggak tahu besok untuk apa. Kamu udah bantuin orang. Saya bilang, you percaya nggak sih bahwa maksudnya we have gone through so many things with God. Why don't you believe that our future is in His hands? Itu aja sih. Ya, itu baru kita bisa memberikan kasih ke orang lain karena kita sudah mengalami kasih oleh Yesus. Itu teorinya begitu. Walaupun prakteknya kadang-kadang saya juga bikin penambah. Asli Pak, emang susah Pak. Asli emang susah Pak. Ya, kita masih ada kedagingan kan. Ya kita betul Pak. Masih ada. Saya ngomong gini bukan berarti saya perfect gitu ya. Tapi kalau dari pekerjaan, ya so far sih semua anak buah saya sekarang jadi teman baik saya. Semuanya ya. Itu aja sih. Good to hear. Ya emang betul sekali ya. Maksudnya seperti yang tadi kita ngomong kayak gini juga nggak selalu bukan artinya ini hal yang gampang gitu loh. Bukan artinya ini hal yang gampang, kayak jujur aja gitu. Ngomong kasarnya saya sama staff saya kadang-kadang gregetan juga. Yang namanya mencak mah bisa naik hitam muka merah ya, menteriak ya bisa menteriak aja saya sama staff saya gitu. Cuman terakhirnya setiap kali saya selalu tanemin, aduh, kalau saya marah saya selalu minta maaf dan saya bilang, this is not about you individually gitu. I care about kita semua. I don't like maksudnya yang aku marah itu adalah about the result, about the action gitu loh. Tapi not about the character, not about the individuals gitu loh. Jadi itu yang selalu saya tanemin. Bahkan kalau sebagai kesaksiannya aja, saya waktu itu ada ini sampai sekarang masih staff saya nih satu ini, waktu dia masih waktu join sama saya dia masih kuliah. Sampai akhirnya dia waktu terus ada mau ujian segala macam, sampai akhirnya saya bilang, no, kalau lu buat ujian, it's okay, gue dukung untuk dia ngambil waktu untuk off segala macam. Sampai akhirnya staff ini bisa ngomong, ini orang Islam ya staffnya ya, di negara, bukan di Indo, di negara lain. Tapi dia sampai bisa bilang gini, Chris, I really appreciate that you support me. Dan aku cuma bilang, yes, I will support you. Karena kenapa? Because God loves you.
Yes. And that's yang menurut aku caranya kita sebagai orang Kristen itu, sebagai pengusaha Kristen, baik kita bekerja, kalau kita bekerja pun untuk tim-tim kita, bisa nggak kita memberikan, maksudnya saya cuma belajar adalah apapun kesempatan yang saya punya, saya coba bagiin itu sebagai kasih dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, gitu loh. Nah, ini yang membuat kita better together, gitu loh. Ini yang saya coba. Walaupun ya bisa marah lah ya, namanya saya juga masih nggak sempurna, saya juga masih manusia lah ya. Jadi jangan. Tapi gini, balik lagi kita ada hubungan itu, hubungan pribadi dekat ya. Kalau kita dia tahu bahwa kita ya dekat, jadi marah itu marahnya kita fokusnya di pekerjaan, bukan ke personalnya kan. Itu. Dia tahu kok bahwa ya, karena kan kita juga dikejar target juga. Saya bilang saya juga ada saat-saat saya juga tekan mereka by intimidation, by fear gitu. Karena saya juga ditekan dari atas kan, bener gak? Betul. Saya ada tanggung jawab, ini tanggung jawab bersama tim. Gitu. Betul. Ya, tapi intinya sebelumnya kita sudah ada hubungan baik dulu, karena mereka tahu bahwa kita bukan marahin orang ya kan, karena kan resultnya itu yang kamu bilang tadi benar itu. Oke. Thank you Pak William. Bro Irwan atau siapa lagi? Bro Adam, jangan pada diam-diam aja nih. Tapi kalau nggak ada ya udah jam 9 nih, udah cuma tinggal 4 menit. Nggak nyangka bisa lama begini. Ayo siapa lagi deh, terserah. Ini Bro Andi gimana ini? Apakah masih ada waktu? Kalau enggak ya saya serap ya. Ya Bro Herman. Di pantai dia. Lagi di pantai. Hidupnya nyaman. Ya, jadi nyambung dengan yang Bro Irwan tadi, ya. Ya, saya sendiri tegur Tuhan. Ya, jadi 2020 saya lupa ya, 2020 atau apa. Ya, yang sebelum 2020 hidup saya hancur-hancuran, jauh dari Tuhan ya. Selalu kerja ya. Kerja saya itu bisa 70 jam, 80 jam ya per minggu gitu. Ya. Sampai satu kali itu tanggal 1 Januari 2020 kalau nggak salah ya. Tuhan itu kasih saya revelation, dan Tuhan itu sudah ngomong 3 tahun berturut-turut. Cuma karena bebalnya saya ya saya tidak pernah mengindahkan gitu. Tuhan kasih signal itu di tanggal 1 Januari di pagi hari dengan ayat yang sama gitu. Tahun pertama biasa sama itu ya, lewatkan. Tahun kedua lewat ya, tahun ketiga saya mulai ini kok timingnya selalu ini ya, dan maksudnya apa ini kan, mulai cari tahu gitu. Dan ternyata nggak ada satupun manusia di dunia ini pun yang bisa kasih tahu gitu, karena itu semua pada sibuk tahun baru gitu kan ya. Nah akhirnya Tuhan kasih satu revelation, saya ketemunya begini, redefine what is important in your life, ya kan. Nah, waktu saya melihat itu, lihat itunya tuh di belakang bus, ya di belakang bus ya, pas lagi macet ya, mentok gitu. Lihatnya itu, terpaksa melihat itu, dapatnya itu, dan pulangnya saya merenungkan, ya ternyata selama ini saya ya kayak animal gitu ya, kerja gitu ya. Dan kartu saya itu misalnya keluarga terbengkalai, urusan Tuhan terbengkalai, urusan apa lagi ya. Dan ternyata intinya cuma harus kita redefining what is important gitu. Dan saya bertanya diri sendiri, apalagi waktu itu kena COVID ya. Dan kena COVID, diberi kesempatan untuk hidup lagi, dan saya ask myself gitu lah, what is important in my life gitu. Ya kan. Dan saya pikir-pikir, ya harusnya Tuhan yang nomor 1. Ya kan. That's the reason, that's the only goal we live. Ya kan. Yang kedua tuh keluarga kita. Yang ketiga baru urusan kerja, mau urusan uang, mau urusan apa gitu. Ya kan. Sorry, yang ketiga itu urusan kesehatan. Yang keempat baru urusan kerja, urusan duit, urusan apa gitu. Kalau kita nggak punya kesehatan, baru kena COVID sedikit aja kita udah teler gitu kan. Apalagi kalau kena something else lebih parah gitu kan. What's we going to do? Ya kan. Apakah uang itu become useful? No. Ya kan. Dan the question is, who is going to use our money when we depart from this world? Iya kan? Jadi, legasi apa yang mau kita tinggalkan itu? Nah, itu yang membuat saya bertobat itu kan.
Dan tiap pagi saya sesibuk apapun, saya selalu nyediain waktu untuk saat teduh, berdoa gitu kan, mencari kehendak Bapa gitu. Ya, kita boleh sibuk apa saja di dunia ini ya. Dan maaf buka kartu ya, saya kerja 7 hari, iya kan, punya 2 anak kecil. Nah, kita bisa sibuk apa saja atau apa, tapi kalau yang kita kerjakan yang seperti yang Bro tadi mengajarkan, tidak benar dan tidak tepat. Kita seperti naik tangga memanjat dinding yang salah gitu. Dan ketika sampai di puncak kita baru sadar, oh saya salah panjat nih. Ya kan, mesti turun tangga lagi, pindahin tangga, naik tangga lagi ke ke dinding yang lain gitu. Baru manjat lagi gitu. That's what happened. That's my life. It's happened to me. Ya kan? Bertahun-tahun baru nyadar, wah saya salah panjat nih. Naik tangga yang salah di dinding yang salah gitu. Buru-buru turun lagi mesti pindahin tangga lagi tuh. Ya, jangan sampai itu terjadi pada brothers di sini gitu loh. Ya kan? Sorry Bro Chris, ini direkam nggak ya? Rekam. Mau dimatiin? Ya, dimatiin aja. Soalnya saya mau mungkin sharing sedikit tentang leadership ya. Bentar. Di pause aja, waktu matiin di pause, nanti di unpause lagi. Oh ya, bisa ya.